Nah teman-teman, berjumpa lagi di Ponti Trip Video. Pada kesempatan kali ini tuh kita berada di sebuah kawasan pemakaman Tionghoa atau pemakaman Cina. Nah oke kawan-kawan, yuk kita coba explore sejenak sejumlah keindahan maupun keunikan budaya makam khas Tionghoa. Namun sedikit catatan, tidak semua makam itu yang memiliki bongpai kawan-kawan. Ada juga sebagian makam atau beberapa makam itu yang justru tanpa bongpai atau tanpa batu nisan. Namun ada juga banyak juga makam yang bentuk bongpainya memang sudah sangat modern sekali. Jadi tidak seperti bentuk makam-makam Cina kuno atau makam klasik pada zaman dahulu. Nah, ini salah satunya makam tanpa nisan atau makam tanpa bongpainya. Jadi kalau aku lihat di bagian depannya ini memang tanpa bongpai sama sekali kawan-kawan. Jadi yang kamu lihat rerumputan kering warna kuning itu memang bekas peti, namun harusnya di depannya itu ada bongpainya. Namun ternyata tidak ada bongpai di depan sini. Nah, ini dia teman-teman. Ini juga bisa dikategorikan sebagai makam kuno lah. Nah, di bagian sebelahnya ini juga ada sebuah makam yang kelihatan cukup bersih. Kalau makam yang sangat bersih seperti ini, di bagian meja altarnya, di bagian berandanya juga, terus kamu lihat juga di bagian altarnya itu ada bekas-bekas pembakaran dupa wangi. Itu berarti makam ini tuh habis dikunjungi atau habis didatangi oleh pihak keluarga. Biasanya mereka itu datang ketika menjelang musimnya sembahyang kubur atau sembahyang leluhur. Namun terkadang juga bisa juga pihak keluarga itu datang di luar dua musim tadi. Mungkin ada kepentingan lain atau tujuan lain, namanya itu semacam ziarah kubur, dan itu bisa teman-teman tergantung pihak keluarga. Nah oke kawan-kawan, kita lanjutin lagi keliling-keliling sejenak untuk melihat sejumlah keindahan makam. Kalian jangan heran ya kawan-kawan, kebanyakan makam Tionghoa itu bentuknya indah atau bagus. Itu memang untuk membangun sebuah makam itu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan itu juga melambangkan status sosial pihak keluarga. Nah oke kawan-kawan, yuk kita lanjutin lagi. Nah ini juga ada sejumlah makam yang kalau aku liatin di bagian meja altarnya itu ada sisa-sisa dupa wangi. Berarti makam ini juga habis dikunjungi oleh pihak keluarga mungkin beberapa waktu yang lalu, ketika saatnya atau musimnya sembahyang kubur atau cengbeng ya. Nah kalau aku liatin di bagian sekitar makam sih memang cukup banyak juga rerumputan itu yang tumbuh kawan-kawan. Yuk kawan-kawan, kita coba lanjutin lagi. Biasanya komplek makam sini itu memang nggak sepi teman-teman, tidak banyak yang mendatangi. Tapi kalau musim sembahyang kubur memang selalu rame. Oh ya kawan-kawan, kalau kamu tuh masih berpikir begitu di dalam pemakaman Tionghoa itu ada benda berharga, kalian tuh salah salah besar teman-teman. Tradisi itu memang sudah sangat lama dihilangkan sekali. Nah ini juga ada satu makam, tapi ini aku liatin ini ada bekas-bekas pembakaran abu kawan-kawan. Jadi abu untuk bakar uang kertas, replika-replika, duplikat sebagainya. Dan ini altarnya Dewa Bumi juga masih ada tuh bekas hiau merahnya. Berarti juga habis dilakukan persembahyangan untuk Dewa Bumi dan untuk pihak makam. Nah ini di bagian bongpainya juga ada tuh guys, bekas hiau merahnya. Kalau aku lihat komplek pemakaman di sekitar sini secara umum cukup rapi teman-teman. Tidak terlalu kotor lah. Dalam artian rumputnya tidak terlalu banyak yang tinggi gitu. Dan aku juga tidak banyak memang melihat makam yang ditumbuhi rerumputan sampai penuh, sampai memenuhi makam. Dan sedikit tambahan nih kawan-kawan, karena ini berada di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi rasanya tuh kalau kalian berada di kota Pontianak, kalian tidak akan terlalu sulit untuk menemukan atau mencari sejumlah keindahan-keindahan budaya dan keunikan khas Tionghoa yang ada di sini. Apalagi menjelang hari-hari besar keagamaan, misalnya itu Imlek. Ataupun kalian juga bisa menemukan acara-acara tersebut di kelenteng-kelenteng yang rasanya itu tidak terlalu sulit deh kalau kalian cari, kalau kalian ada di kota Pontianak. Sebenarnya bukan cuma di kota Pontianak saja, tapi di beberapa kota lain yang ada di Kalimantan Barat juga, seperti di Mempawah, di Kubu Raya, atau bahkan mungkin di Singkawang. Nah oke deh teman-teman, yuk sambil berjalan kita liatin, tapi aku kurang tahu mau kemana nih. Nah oke deh teman-teman, mungkin rasanya cukup sekian dulu.
short video dariku. Nanti aku sambung lagi di the next video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman.